Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Wulandari Stina Desareng, biasa dipanggil Wulan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Angkatan 2021. Baik, kali ini saya akan mereview kembali materi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Lodovicus Boman. Materi yang akan dibahas, yang pertama identitas nasional, yang kedua integrasi nasional, dan yang ketiga nilai dan norma konstitusi. Yang pertama, identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Bentuk identitas nasional bangsa, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bendera merah putih, yang ketiga lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat lambang negara Indonesia Garuda, yang kelima semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu, yang keenam dasar negara Indonesia Pancasila. Identitas nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai perbedaan dengan bangsa lain, dan merupakan landasan negara. Unsur membentuk identitas nasional yaitu yang pertama, suku bangsa, kedua agama, ras, dan etnik. Yang ketiga, kebudayaan dan bahasa. Integritas nasional juga adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Manfaat integrasi adalah semakin erat rasa persatuan dan kesatuan, maka akan semakin tinggi rasa kepedulian kepada sesama manusia. Faktor pendorong integrasi nasional adalah rasa senasib dan seperjuangan karena faktor sejarah. Contoh integrasi nasional adalah upacara bendera toleransi antar sesama manusia umat beragama. Yang ketiga, nilai dan norma konstitusi. Nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil di kemudian. Norma adalah aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. 3 nilai konstitusi. Yang pertama, normatif, yang berarti konstitusi yang benar-benar yang dijalankan secara teratur atau utuh. Yang kedua, normatif yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Yang ketiga, semantik yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Yang berikut, fungsi konstitusi antara lain, yang pertama, konstitusi adalah alat membatasi kekuasaan. Yang kedua, sumber hukum tertinggi dalam sebuah negara. Yang ketiga, sebagai piagam kelahiran suatu bangsa. Yang keempat, menentukan dan membatas kekuasaan organisasi negara. Yang kelima, jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang berlaku di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan Undang-Undang Sementara pada tahun 1950. Baik, hanya itu saja review materi dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan.